kita belum bikin video perkenalan. Woi, bikin yuk. Ayo. Saya dari kelompok 3, nama saya Muhammad Istalmo. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelompok 3. Saya Yuda Trinugro dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nova Dityansyah dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Anas Nasruddin dari kelompok 3. Ada kalian. Halo, aku Dika Tika dari kelompok 3. Selamat menyaksikan kelompokku ya. Permisi, saya ingin minta waktu Miss sebentar ya untuk saya wawancara. Baik. Ini dengan Miss siapa? Ibu Linda. Miss Linda. Saya ingin memberi pertanyaan Miss. Pertama tuh, bagaimana menurut Miss tentang berpendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Oke. Kebebasan berekspresi atau berpendapat di negara kita saat ini itu menurut saya agak hati-hati ya kita kalau mau berpendapat karena salah dikit tangkap. Mohon maaf, bukan begitu. Jadi sepertinya kebebasan kita itu ya terenggut gitu karena ketika kita menyampaikan pendapat atau kritikan terhadap pemerintah atau atasan gitu, atasan di sana gitu, nggak lama orang itu akan tertangkap, padahal yang mereka sampaikan itu sebenarnya adalah sebuah kebenaran. Contohnya nih yang kemarin itu aktivis lingkungan yang di Karimun Jawa, dia tuh menyampaikan mengkritik ya. Saya lupa isi kritiknya apa, tapi menurut saya apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah fakta dan untuk kebaikan atau kelestarian Karimun Jawa itu posisinya. Tapi nggak lama dia malah ditangkap. Walaupun setelah itu mereka nggak tahu sih setelah itu dia dibebaskan atau enggak, tapi ada drama ya, ada drama dia ditangkap dulu sama polisi. Itu artinya apa? Artinya berarti kebebasan kita untuk berpendapat atau berekspresi atau menyampaikan kritik dan saran kita ke pemerintah itu dibatasi secara tidak langsung. Oke Miss, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua itu, menurut Miss nih, bagaimana partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan dengan era sebelumnya? Partisipasi anak muda. Yap. Menurut saya ya, banyak sekarang kalangan muda yang terjun ke dunia politik. Jadi mungkin mereka sekarang ini banyak lah anak muda yang sudah melek politik dan langsung terjun ke dunia politik gitu. Jadi lebih banyak orang-orang yang tertarik di dunia politik itu sih daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kan yang kita lihat kan orang-orang tua gitu ya yang nyalek atau apapun itu kan orang-orang yang sudah berumur. Tapi kalau sekarang banyak loh anggota calon legislatif yang masih usianya tuh masih muda gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh ada, menurut Miss nih, apa stereotip anak muda yang membuat kebebasannya berekspresi atau berpendapat dibatasi atau didiskriminasi? Stereotipnya menurut saya karena setiap mereka berpendapat besok harinya tuh mereka sudah membuat klarifikasi itu sih. Jadi tuh kayak kita tuh berpendapat, menyampaikan pendapat kita, menyampaikan kritikan kita tuh padahal tuh ya buat kebaikan bersama, tapi malah kita yang minta maaf. Harusnya kan kita nggak salah loh, ibaratnya gitu ya. Kita nggak salah karena kita menyampaikan kebenaran. Tapi kenapa kita yang disuruh minta maaf? Seolah-olah kita itu menyebarkan hate speech gitu ya. Hoax gitu. Padahal enggak kan, sebenarnya enggak. Tapi kenapa kita harus yang minta maaf? Sebenarnya berarti kan secara nggak langsung pemerintah kita itu anti kritik nggak sih? Benar Miss. Iya kan? Iya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh ada, menurut Miss ya, apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi? Keuntungannya. Yang satu sih pertama penyegaran ya, jadi regenerasi gitu. Jadi ya yang kita lihat tuh ya, oh itu anak muda udah bisa ya ikut politik, berarti dia melek politik, tidak hanya ikut-ikutan doang gitu, dia terjun langsung gitu kan. Terus yang kedua ya supaya ada terobosan-terobosan baru di dunia politik, mungkin visi misi baru yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan lebih menguntungkan rakyat dibanding menguntungkan mereka-mereka sendiri atau golongan-golongan mereka sendiri. Terima kasih Miss. Pertanyaan terakhir Miss ya. Mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi? Mengapa anak muda harus berpartisipasi? Ya, supaya tidak gampang dibodohi sama sistem ala birokrasi yang tidak bagus ya. Jadi kita kan
birokrasi negara kita saat ini kan agak gimana ya? Ya gitulah, ya seperti yang kita tahu ya keadaan kita. Ya begitulah. Cuman dengan kesadaran diri kita untuk ikut langsung dalam demokrasi sedikit banyak, nantinya kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Gitu aja sih. Terima kasih untuk waktunya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mewawancarai dengan Bapak siapa? Bapak Ahmad Yamani, Umur berapa Pak? umur 40 tahun. Jenis apa pekerjaan Bapak? Bapak? Kerjaan Bapak mengajar atau guru di SMA 107 Jakarta. Alamat tempat tinggal? Alamat Bapak di Kampung Jembatan di Jakarta Timur. Oke Pak, yang pertama itu pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan agar anak muda dapat berpartisipasi dalam demokrasi baik dan anak muda maupun dari pembuat kebijakan publik? Anak muda harus ada sosialisasi. Kita harus ada sosialisasi ke anak muda. Pentingnya pemilu demokratis bagi negara untuk muda-mudi Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah perbedaan pemilu tahun 2019 dengan pemilu 2024? Pemilu 2019-2024 pemilunya sudah berjalan dengan lancar, jurdil dan adil. Walaupun ada kendala-kendala dalam pemilu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oke, selanjutnya bagaimana pendapat Anda tentang pemilu presiden yang sudah berlangsung? Pemilu yang presiden sekarang yang berlangsung sudah berjalan dengan jurdil. Melihat perkembangan-perkembangan pemilu presiden, kita bisa pantau dengan quick count. Oke, yang keenam, adakah permasalahan yang terjadi dalam pemilu presiden yang telah berlangsung? Jelaskan. Permasalahan pemilu presiden yang berlangsung pasti ada dan banyak sekali. Masing-masing simpatisan pemilu memiliki pilihannya yang menang. Dan masalah-masalah itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam pilkada mendatang Anda akan ikut berpartisipasi? Wajib, saya akan mengikuti pemilu pilkada semua, saya akan ikuti karena nasib bangsa negara ini ada di tangan kita untuk kedepannya nanti. Oke Pak, ada lagi pertanyaan dua lagi. Apakah Bapak sewaktu muda mengikuti pemilu? Jika iya dan tidak berikan alasannya. Sewaktu muda Bapak mengikuti pemilu. Karena dengan pemilu merubah nasib kita. Kalau kita misalnya tidak ikut pemilu, apa nasib kita bisa berubah gitu. Negara kita harus kita ubah dengan partisipasi waktu pemilu, pencoblosan pemilu. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak, apakah terdapat perbedaan pemilu era Bapak dengan era sekarang? Jika ada, mohon penjelasannya. Kalau zamannya era Bapak, waktu pemilu itu, jadi kita tidak bisa memantau perkembangan berapa persen kan pemilu yang akan datang. Kalau yang sekarang itu kita bisa mantau dengan quick count. Baik Pak, terima kasih atas wawancara dari Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apakah kriteria calon pemimpin yang layak memimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan? Yang bisa memperhatikan rakyatnya, terutama kan banyak nih, terutama nih kalian lihat di pinggir-pinggiran Jakarta itu banyak yang masih pengangguran, terus yang masih kurang tempat tinggal, atau misalkan masih banyak kemiskinan di Jakarta itu masih banyak tuh. Jadi ya beresin dulu yang dari kemiskinannya, dari yang pinggir-pinggirannya dulu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, menurut Ibu, apa yang akan Ibu lakukan apabila calon Anda tidak terpilih atau kalah dalam suara pilkada? Ya pertama kecewa, tapi karena kan yang dibutuhin kan nggak cuma satu suara ya, jadi banyak. Jadi ya udah diterima aja. Yang penting bisa memimpin Jakarta dengan baik dan jadi kota global, yang cita-citanya kan jadi kota global nih dalam 2045 ya. Nah, semoga jadi kota global. Oke, selanjutnya, apakah Ibu paham tentang pemilu sekolah? Alhamdulillah paham, karena kan nggak beda jauh dengan pemilu pilkada atau pemilu presiden. Terus menurut Ibu pemilu sekolah itu seperti apa? Ya harus benar-benar nggak boleh ada antara temen, nggak boleh lu pilih ini pilih itu. Jadi ya harus benar-benar
berjudil, benar-benar jujur, dan ya asli beneran gak boleh ada sogok-sogokan dari teman-temannya. Oke, apakah ibu akan berpartisipasi dalam pemilu sekolah? Ya karena kan OSIS kan mewakili kalian juga nih, jadi ya harus berpartisipasi. Oke, selanjutnya, apakah ibu akan menggunakan hak suara ibu dalam pemilu sekolah? Yes, harus dong, harus banget digunakan. Oke, yang terakhir, menurut ibu konsep pemilu di sekolah sama dengan pemilu presiden atau pilkada di Indonesia? Jika tidak, berikan contoh perbedaannya. Mungkin skalanya ya, kalau di skalanya pilkada kan itu lebih seprovinsi atau lebih ke masyarakat Jakartanya doang, atau pemilu presiden itu kan se-Indonesia. Kalau pemilu di sekolah kan hanya melibatkan warga sekolah gitu. Jadi ya mungkin perbedaannya hanya itu dari skalanya, dan selebihnya kurang lebih sama. Nih ada 2 pertanyaan terakhir, Bu. Yes, Apakah Ibu sewaktu muda mengikuti pemilu? Iya, kan saya memilih presiden itu dari umur 17. Saya ikut 17 ya, 2017. 18 ya, saya milih sekitar situ. Oke. Enggak, dari 2014 saya udah milih presiden. Siapa tuh, Bu? Yang waktu zamannya SBY dan Jokowi udah saya milih. Ibu milih siapa kalau boleh tahu? Siapa ya? Jangan Ibu, jangan, Bu. Lu berjudi ya? Iya, jangan. Pertanyaan terakhir, Bu. Yes, apa? Nih, menurut Ibu nih, apakah terdapat perbedaan pemilu di era Ibu sama era sekarang? Kalau sekarang banyak sogokannya, Mu. Banyak kesogokannya. Pagi-pagi udah serangan fajar kan, Mu. Iya, kalau ini aduh. Kalau dulu mah masih belum kelihatan serangan fajarnya. Kalau sekarang mah serangan fajarnya udah banyak. Jadi di bedanya di cara curangnya ya, guys ya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Kita belum bikin video perkenalan. Woi, bikin yuk. Ayo. 2, 3. Kita belum bikin video perkenalan. Woi, bikin yuk. Ayo. Kita belum bikin video perkenalan. Apa sih? Kalium layang-layang. Gua ganteng gak ada yang sayang.